Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Pagi ini sahabat, saya ingin mencoba untuk sharing ya mengenai ini sering ditanyakan oleh teman-teman trader ya, mengenai lembaga regulator antara OJK dan Bapepti mengenai kewenangannya gitu. Namun demikian, sebelum saya mencoba untuk mengulas, tentunya selalu izinkan saya untuk selalu memberi hormat, memberi salam kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, ya. Saya ingin mencoba mengulas mengenai kewenangan OJK dan Bapepti ya, sebagai lembaga regulator di Indonesia ya. Ini kurang lebih tahun 2014 ya, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan waktu itu ada 218 penawaran investasi yang tidak memiliki kejelasan izin ya. Nah, karena menyangkut juga kewenangan Bapepti, waktu itu Bapepti dengan segera memberikan tanggapan ya. OJK ini adalah lembaga independen dengan fungsi kerja pada sektor jasa keuangan. Sementara perlu digarisbawahi bahwa Bapepti adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Nah, pengumuman OJK ini lantas ditanggapi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti ya, yang di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dengan rilisan waktu itu 23 nama perusahaan pialang ya, ada 23 nama pialang berjangka komoditi yang resmi dan sah di bawah Bapepti. Ini ditengarai investasi bodong. Nah, terlepas dari perbedaan list perusahaan yang terdaftar di Bapepti dan OJK ya OJK ini, kedua lembaga ini bersama dengan beberapa institusi lain tergabung dalam tim Satuan Pengawas Waspada Investasi. Jadi sebenarnya korelasi memang waktu itu nampaknya tidak ada sedikit koordinasi di antara OJK dengan Bapepti ya. Nah, tim satuan ini melakukan penanganan ya, pengaduan serta penegakan hukum atas investasi produk keuangan yang bermasalah tentunya dengan sesuai yurisdiksi kewenangan masing-masing dengan sesuai ketentuan. Nah, OJK dan Bapepti adalah pengawas sektor yang berbeda. Ya, perlu digarisbawahi bahwa OJK adalah lembaga independen dengan fungsi, tugas, dan wewenang dalam mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyidik kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Nah, sektor ini melingkupi perbankan ya, pasar modal, dan tentunya sektor jasa keuangan non-bank, seperti asuransi, dana pensiun, juga lembaga-lembaga pembiayaan, fintech misalkan, dan juga lembaga jasa keuangan lain. Lembaga ini didirikan pada tanggal 16 Juli ya 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Nah, OJK adalah lembaga yang ditujukan untuk mendukung kepentingan sektor jasa keuangan. Nah, demi meningkatkan daya saing negara Republik Indonesia, ini sangat membantu mengontrol setidaknya. Karena itu OJK menjaga kepentingan secara nasional meliputi berbagai sektor jasa keuangan. Nah, sementara itu sahabat trader, bahwa Bapepti ini adalah kepanjangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Dengan demikian, badan ini secara spesifik merupakan lembaga resmi pemerintah dengan fungsi umum meregulasi perdagangan berjangka. Kewenangannya adalah mengawasi serta mengatur aktivitas
perdagangan berjangka di tanah air, termasuk trading valuta asing atau forex. Nah, kerja Bapepti ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, kemudian pengaduan serta penegakan hukum atas investasi produk keuangan yang bermasalah sesuai dengan tentunya yurisdiksi kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan. Nah, objek yang diawasi oleh Bapepti ya adalah platform trading online dan broker-broker forex. Sementara itu di Indonesia sendiri ya, ini tercatat tidak kurang dari 60 broker forex lokal yang notabene resmi di bawah Bapepti, terregulasi secara resmi di Bapepti dan legal. Seperti contoh broker-broker lokal seperti Valburi, kemudian Monex, Sugi, Central Capital Future, Victory, masih banyak yang lain ya, tentunya kurang lebih yang tercatat dan saya coba baca ada 60 perusahaan. Dengan terkait perusahaan pialang berjangka dan Bapepti ya, ini ada Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia. Kalau mungkin Anda belum mengenal, jadi APBI ya, ini Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia. Ini menyatakan bahwa perusahaan pialang berjangka memang tidak memerlukan izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK memang tidak ya berwenang mengawasi perusahaan pialang berjangka ini, tolong dicatat ya. Izin untuk perusahaan pialang berjangka adalah Bapepti. Itu sejak Oktober 2014 ya. Ini menurut catatan saya ini ya kurang lebih sekitar 60 atau 70 ya perusahaan broker yang di bawah pengawasan Bapepti. Ini catatan resmi dari Bapepti ya. Dengan demikian tentunya perkara pialang berjangka dapat tidak diurus oleh OJK. Artinya kewenangan OJK tidak dalam ranah mengawasi perdagangan forex atau perdagangan berjangka. Jadi hingga saat ini pialang berjangka tentunya tidak perlu meminta izin dari OJK, cukup hanya berbekal izin dari Bapepti. Kredibilitas Bapepti sendiri terjamin karena berada di bawah naungan Menteri Perdagangan ya, di bawah naungan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentunya, dan terhubung ke Bank Indonesia serta berbagai lembaga hukum termasuk Polri. Nah, Bapepti memberi status legal bagi operasi perusahaan perdagangan berjangka. Ini tentunya kalau masyarakat ingin mendirikan perusahaan katakanlah seperti perusahaan berjangka ini memang harus lewat izin Bapepti. Hingga saat ini Bapepti memiliki otoritas sendiri ya, dan karena tidak dilebur oleh OJK seperti halnya Bapepam ya, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ya, ini sudah dilebur di dalam OJK. Mudah-mudahan sahabat trader pada kesempatan pagi kali ini sedikit ulasan mengenai lembaga dan lembaga OJK dan Bapepti ini bisa dipahami bagi teman-teman tentunya yang sebagai pelaku bisnis di perdagangan valuta asing. Dan bagi sahabat trader yang ingin berdiskusi ya dengan masalah-masalah private, juga menanyakan grup WA dan live trade tentunya, silakan Anda add WA di bawah description ya. Kita bisa diskusi di sana, dan tentunya bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, sering nonton di video ini agar Anda tidak ketinggalan, silakan Anda subscribe dan jangan lupa tekan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi, bisnis, dan perdagangan valuta asing tentunya. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.